Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penutupan rapat kerja teknis atau Rakernis Bareskrim Polri di Kuta Bali. Kapolri juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian pembangunan gedung digital forensik serta pemberian penghargaan dan pin emas, juga menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah rumah ibadah. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penutupan rapat kerja teknis atau Rakernis Bareskrim Polri di Kuta Bali. Selain Kabar Reskrim, turut hadir dalam Rakernis ini diantaranya Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran dan Kor Brimob Komjen Pol Imam Widodo, Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, serta Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho. Rakernis Bareskrim Polri tahun ini mengambil tema penyidik Polri yang presisi guna menjamin tegaknya hukum dalam proses demokrasi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajaran Bareskrim Polri untuk terus berkontribusi lebih baik. Di antaranya dengan tetap menjaga prinsip penegakan hukum untuk menjawab tantangan dan kepercayaan yang diberikan kepada kepolisian, khususnya Bareskrim. Kapolri juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian pembangunan gedung digital forensik serta pemberian penghargaan dan pin emas. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah rumah ibadah. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabar Reskrim terkait dengan beberapa narasumber yang telah menyampaikan berbagai macam ancaman, tantangan ke depan dari masing-masing perspektif kementerian lembaga, dan ini tentunya menunjukkan bagaimana mereka semua memang menempatkan posisi Polri, khususnya jajaran reserse, pada posisi strategis, dan tentunya ini di satu sisi menjadi kebanggaan bagi kita semua, namun di sisi lain ini tentu juga menjadi tantangan untuk kita bisa berkontribusi dengan lebih baik, khususnya terkait bagaimana dengan peran rekan-rekan di dalam mengawal apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kebijakan pemerintah, kebijakan tentang bagaimana kita bisa menjaga dan mengawal Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada calon siswa atau Casis Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo yang menjadi korban begal di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kapolri memberikan penghargaan kepada Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas. Melalui Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (ASDM) Kapolri Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis menjelaskan bahwa Kapolri menaruh perhatian terhadap peristiwa yang dialami Casis Satrio Mukti, dan Kapolri pun bangga Satrio memiliki keberanian melawan komplotan begal dan tetap semangat mengikuti rekrutmen, sehingga Kapolri memberikan penghargaan kepada Satrio diterima sebagai anggota Polri. Satrio Mukti Raharjo menjadi korban pembegalan yang terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pembegalan terjadi saat Satrio hendak mengikuti tes Bintara Polisi. Sementara itu, Casis Bintara Polri yang menjadi korban begal, Satrio Mukti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas hadiah yang diberikan. Satrio mengaku menjadi anggota Polri melalui kuota khusus disabilitas ini adalah hadiah terbaik. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kepada Pak Kapolri. Selain rasa syukur dan rasa sangat banyak terima kasih kepada Bapak yang telah mewujudkan mimpi saya, cita-cita saya dari kecil.
Kapolri. Ya Allah, Bapak Kapolri, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih yang telah mengasih kota khusus untuk saya untuk menjadi bagian anggota Polri. Semoga Bapak Kapolri mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebaikan-kebaikan Bapak. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Muktamar 13 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI di Ballroom Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain Kapolri, acara ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, serta PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi. Menko Hadi Cahyanto dalam sambutannya pembukaan Muktamar KAMI mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan peran sentral pemuda sebagai perekat kebinekaan dan pelopor kebangkitan menuju kemajuan peradaban bangsa. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemuda yang tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mahasiswa dan pemuda. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Rio Indra Lesmana menyatakan jika Polda NTB telah mempersiapkan segala kebutuhan pengamanan dengan maksimal. Selain personel kepolisian yang akan disiagakan di berbagai titik strategis, Polda NTB juga akan menggunakan teknologi modern untuk memantau situasi selama berlangsungnya acara. Hal ini dilakukan sebagai dukungan penuh kepolisian agar acara Muktamar KAMI 13 dapat berjalan dengan sukses tanpa ada hambatan. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Bribda Tamara, sampai jumpa dan salam presisi.